mengenai Kalimantan Timur, kota pemerintah orang-orang negeri bayar di sini mahal dan juga nyaman. Bagaimana? Karena Kalimantan Timur ini adalah milik dunia. Karena Kalimantan Timur adalah paru-paru dunia. Makanya kita yang berkata mudah-mudahan harus punya fisik dan mental, kita harus yaitu bagaimana berdemokrasi. Mudah-mudahan ini kita memulai Allah SWT. Dan alhamdulillah kita lihat kita menjadi ibu kota ini. Jangan lupa ini mau sumpah harapan. Karena Borneo Kalimantan itu ada semangat, kepalanya Kalimantan Timur, kepala kesayangan, kaki dan perutnya adalah Kalteng Arsene. Ekonomi Pontianak ini mudah-mudahan kita ini dalam syariat dari pemerintah hakikat dan sumpah harapan. Sehingga mudah-mudahan kita Indonesia ibu kotanya kalau sudah di Kalimantan Timur bagi kita kemanapun dunia putar lantaran sehingga pariwisata kita mudah-mudahan menjadi milik dunia, milik bangsa Indonesia. Saya kira mudah-mudahan syukuran kita ini dalam kaitan Allah syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan Pak Gubernur, saya sebagai orang tua, mudah-mudahan saya bukan bongkar marifat Pak Gubernur, karena saya anak saya ini fisik dan mental tidak memalukan. Dan Kalimantan Timur sehingga mudah-mudahan Kalimantan Timur mensejukkan Indonesia, mensejukkan dunia. Baldatun, Toibatun, Warabun Prabowo. Prabowo artinya kita punya hero. Bagaimana sang radikal habis. Dia mengorbankan dirinya, tapi untuk kepentingan kita. Ini peristiwa sama dengan Tenanan nanti 2 juta orang. Dan kita Indonesia dalam sepeda Pak Prabowo mengorbankan di hari radikal TKI kelihatan air surut dari sumbernya, lihat batu sehingga mudah-mudahan kita rakyat sekali lagi kita rakyat yang menang. Setuju? Tidak dukung. Kita harus jadi Pancasila, karena Pancasila yang menjaga adalah Pancasila. Islam yang menjaga adalah muslimin, muslimat. Betul? Makanya kita Pancasila. Aku Pancasila. Aku Pancasila. Aku Pancasila. Aku cinta Indonesia. Tatap indahnya sungai Senyiur yang tenang ditemani sinar bulan, bintang pun berkilau begitu terang. Sungguh ku nyaman hidup di Kutai. Senyiur itulah nama kampungku. Ini Sungai Karangmumus di belakangnya gedung Merikam. Ini sarang walet yang dulu gedung Merikam.
Ini yang sebelah Anton berdiri ini sudah dirapikan, sudah lama. Kemudian ini yang sebelah kanan atau seberang gedung Merikang ini baru sebagian dibongkar. Mumus bukan Mus Mulyadi, penyanyi keroncong legendaris dari Jawa Timur. Namun yang dimaksud Mumus adalah Sungai Karang Mumus, bermuara pada Sungai Mahakam. Di hulunya berada di ujung utara Samarinda, kota tepian Kalimantan Timur. Rupanya terkandung sejarah di masa lalu, tak begitu banyak orang yang tahu. Memang bukan sejarah menyangkut di masa kerajaan atau kesultanan, bukan pula berlatar belakang sejarah perjuangan melawan penjajahan, namun sudah masuk di zaman kemerdekaan. Mungkin tidak terlalu berarti buat orang lain, namun bagi Haji Muhammad Yosutomo begitu sangat penting dan bermakna, menjadi catatan sejarah dalam hidupnya. Sebagai anak yang terlahir dari desa Senyur, Kutai Timur, berniat hati berjuang mengisi alam kemerdekaan, turut berkontribusi membangun Kalimantan Timur sesuai kapasitasnya sebagai pengusaha demi mendukung program pemerintah menciptakan lapangan kerja, mengurangi kuota pengangguran bagi masyarakat di sekitar Kalimantan Timur. Di masa lalu, sekitar tahun 1966 sampai tahun 1968, manakala mulai ada gerakan usaha penebangan kayu masih dengan ala analog yang disebut sistem kuda-kuda, bahwasanya Sungai Karang Mumus menjadi salah satu sentral atau pusat sarana angkutan kayu-kayu gelondong yang sudah ditebang dari rimba raya, kemudian ditarik berangkai-rangkai sepintas seperti rerakitan kayu, beriringan melintasi Sungai Mahakam untuk selanjutnya dimuat ke atas kapal besar. Setelah kayu rapi tersusun, segera kapal-kapal besar melakukan pengiriman ke luar negeri. Tentu di tengah lautan tak luput dari rintangan gelombang besar, hujan petir, dan rasa deg-degan para awak kapal menghadapi perjuangan mempertaruhkan nyawa antara hidup dan mati demi mencari nafkah buat kelangsungan hidup keluarga. Kayu-kayu dikirim ke negeri Taiwan, Korea, dan termasuk Jepang. Itulah ketangguhan seorang Haji Muhammad Yosutomo di usia muda, di bawah 30-an, sudah punya trik rekor membuat terobosan melewati batas samudra Indonesia. Di sisi lain, ada sejarah tidak juga dipandang sederhana. Perlu diakui sejauh mana Haji Muhammad Yosutomo mempunyai kepedulian dalam hal gerakan sosial untuk kepentingan masyarakat, sehingga betapa keliru ketika ada yang berasumsi bahwa Haji Muhammad Yosutomo pengusaha yang berkutat sekadar membangun kerajaan bisnis di Kalimantan Timur. Tidak demikian adanya. Justru Haji Muhammad Yosutomo begitu paham untuk menjadi pohon besar sebagai tempat berlindung dan bernaung bagi siapapun tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Tetaplah Haji Muhammad Yosutomo mengaplikasikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan dasar dalam mengembangkan usaha, dalam berkeagamaan dan berkenegaraan sesuai cita-cita Haji Muhammad Yosutomo sejak kecil. Apa yang ia lakukan ingin menjadi manfaat, mementingkan orang banyak mengalahkan
mementingkan kepentingan pribadi atau keluarga. Di tepian Sungai Karangmumus terdapat tanah atas nama kepemilikan Yayasan Asih Manuntung, merupakan panti asuhan anak yatim. Pada saat itu masih hamparan tanah mentah atau kosong, berbukit-bukit, berjurang-jurang, belum siap dalam masalah pembangunan. Dengan rendah hati, Haji Muhammad Yosutomo selaku owner Sumber Mas Group melakukan pendekatan, menyampaikan niat baiknya untuk membantu merealisasikan, melaksanakan pembangunan Yayasan Asih Manuntung, dari proses mematangkan lahan sampai ke tingkat mendirikan bangunan yayasan. Semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh pihak Sumber Mas Group. Haji Muhammad Yosutomo tanpa berharap imbalan jasa atau berpamrih, ternyata dari pihak Yayasan Asih Manuntung dengan tulus ikhlas menghibahkan sisa lahan yang belum dibangun sejumlah kurang lebih 1 hektar kepada Sumber Mas Group. Sedangkan dari pihak Sumber Mas Group pun tidak lantas dipergunakan sembarangan, apalagi untuk kepentingan pribadi. Justru lahan tersebut dimatangkan lalu didirikan bangunan untuk melengkapi sarana sekolah Yayasan Sumber Mas di masa itu. Untuk kepentingan olahraga antara lain dibangun lapangan sepak bola, bola voli, bola basket, yang kemudian sarana olahraga tersebut diberi nama Gedung Olahraga Serbaguna Merikang, singkatan dari Mary Sulistyo dan Kang Jiang Leong, diambil dari nama kedua orang tua Haji Muhammad Yosutomo sebagai penghormatan tertinggi yang telah melahirkan, membesarkan, dan memberi spirit perjuangan dalam setiap langkahnya melakukan di bidang usaha apapun bentuknya. Itulah bentuk rasa hormat dan kepatuhan Haji Muhammad Yosutomo dalam berbakti kepada orang tua yang luar biasa, hendaknya menjadi suri tauladan bagi para generasi penerus bangsa di tanah air Indonesia. Bahkan saat mana Sungai Karangmumus melakukan revitalisasi, melaksanakan penurapan, Haji Muhammad Yosutomo pun dengan legowo dan senang ikhlas rela hati melepaskan sebagian tanahnya tanpa berhitung rugi laba. Gedung Olahraga Serbaguna Merikang terpaksa dibongkar separuh bagian. Tidak ada masalah, never mind, mengingat untuk kepentingan umum silahkan saja. Nah, tidak banyak pengusaha yang memiliki sifat seperti Haji Muhammad Yosutomo, sangat memahami kepentingan orang banyak. Menurut Haji Muhammad Yosutomo, hidup tidak sendiri, memerlukan banyak orang lain yang bisa membuat manusia bisa hidup lebih menyenangkan karena saling mengerti dan mau berbagi perhatian. Nah, itu dia mentalitas Haji Muhammad Yosutomo. Meski berdarah Tionghoa tapi jiwa raganya Pancasilais sejati. Dalam pandangan lain, Haji Muhammad Yosutomo dengan adanya proyek revitalisasi Sungai Karangmumus tentu akan membuat semakin cantik dan indah dipandang Samarinda, kota tepian. Setidaknya mengurangi tingkat luapan banjir yang menyengsarakan, serta merta keelokan Sungai Karangmumus menjadi ikon Samarinda, kota tepian. Boleh jadi melengkapi kemegahan dan anggunnya Hotel Puri Senyur yang posisinya berseberangan dengan tanah hibah dari Yayasan Asih Manuntung. Bravo Haji Muhammad Yosutomo. Aku salut dengan segala sikap perjuangannya untuk nusa dan bangsa. Ini di Sungai Karangmumus. Yang ini ada yang sebagian belum dibongkar. Ini ada yang sebagian belum dibongkar yang di samping Sungai Karangmumus.
yang arah ke jembatan itu sudah dibongkar. Ini depan jembatan Jalan Lui Rahayu. Dan yang sebelah kanan Anton berdiri ini sudah tidak ada rumah lagi. Kemudian yang sebelah kiri ini baru dibongkar. Ini yang samping sungai Karangmumus. Ini di depan itu gedung atau rumah walet Merikang. Ini yang di depan masih gedung walet atau dulu gedung Merikang. Kemudian ini yang sudah dibongkar untuk sampingnya Sungai Karangmumus. Ini lapangan tenis. Ini yang di depan. Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kaulah tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibesarkan Bunda, tempat berrindu di hari tua sampai akhir menutup mata.
beragam budaya, satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Beri hormat, tegakkan dada, sangsaka merah putih berjaya di udara. Bebas, lepas, merdeka berkibar, bagaikan semangat sang Garuda yang terus berkobar. Satu cinta untukmu Indonesia, jiwa dan raga kan ku persembahkan untuk bangsa. Rela berkorban selayak sang pahlawan, para pemuda saatnya kita yang berjuang. Tetes air mata dan darah akan mengalir demi satu kata merdeka. Belum berakhir Indonesia, tanah airku, abadi selalu. Selalu ku puja. Terima kasih.